Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Embun di pagi hari. Kembali pagi hari ini saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Tentulah kita semua berada dalam tubuh yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak semua, mari kita menghayati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari yang indah, kembali kami datang padamu mengucap syukur dan terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini, sebelum kami mengawali langkah kami ingin Tuhan penuhi bejana hidup kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun dan memimpin kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Penekanannya pada ayatnya yang ke-20 yang mengatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosa-dosamu sudah diampuni." Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, mari saling mengingatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Yesus dalam pelayanannya selalu menghadirkan banyak hal yang membuat orang yang mendengarkan pengajarannya penuh dengan kedamaian. Bukan hanya itu, Yesus memberikan jaminan dan kepastian bagi banyak orang, sehingga orang semua sangat merindukan pengajaran Yesus. Selain itu juga, satu hal yang menjadi daya tarik banyak orang terhadap Yesus adalah Yesus mampu menyembuhkan. Yesus dapat menyembuhkan. Hal yang seperti ini dalam bacaan kita mau memperlihatkan adanya cara Yesus dan mujizat Yesus terhadap orang yang sakit yang dibawa oleh teman-temannya. Dalam cerita ini dikatakan ada seorang yang sakit lumpuh dalam bacaan kita, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas pembaringan pada ayatnya yang ke-18. Karena mereka punya keyakinan Yesus pasti bisa menyembuhkan. Namun ada yang terhalang pada saat itu. Orang sangat banyak sehingga mereka mengalami kesulitan. Namun namanya usaha, pasti segala cara mereka usahakan. Mereka mau supaya si lumpuh ini dapat berjumpa dengan Yesus. Maka mereka pun naik ke atas lalu membuka loteng ataupun atap untuk menurunkan si orang yang sakit lumpuh ini. Lalu Yesus menjawabnya dengan penuh keramahan. Hai saudara, dosa-dosamu sudah diampuni. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Perkataan Yesus ini yang menjadi satu tradisi dalam kehidupan orang Yahudi. Bahwa semua orang yang sakit itu akibat dosa. Karena dosa mereka harus datang sebelum terjadi pemulihan dan penyembuhan, harus diawali dengan pertobatan. Dan inilah yang menjadi tradisi Yahudi dan semua orang. Sehingga pada saat itu orang semua, khususnya ahli Taurat, begitu marah. Oleh karena Yesus berkata, hai saudara, dosa-dosamu diampuni. Hanya hak prerogatif Tuhanlah yang bisa melakukan itu. Dan ketika Yesus berkata begitu, banyak orang, khususnya orang Yahudi, mereka mulai melihat Yesus. Kenapa dia berani berkata begitu? Nah, saudara-saudara, bukan itu yang kita bahas. Tapi bagaimana cara orang dengan segala upaya datang berjumpa dengan Yesus. Dan bagaimana Yesus menyapa dia lalu mengatakan, hai saudara, dosamu diampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Dari cerita ini mau memberikan gambaran buat kita semua. Adanya kepedulian kita satu dengan yang lain. Terlebih di bulan Pelkes GPIB saat ini.
Kita sedang merayakan, kita diajak kembali bagaimana kita punya kepedulian untuk saling mengingatkan, saling menopang, saling membantu satu sama lain. Sehingga kita tetap percaya dan membawa orang datang kepada Yesus, lalu Yesus pun datang dengan berkat pemulihan dan penyembuhan. Karena itu, mari kita terus jalankan pelayanan dan kesaksian kita. Karena di dalam pelayanan kesaksian itu, kita mau semua kembali memiliki satu sikap kepedulian satu dengan yang lain. Dimulai dari keluarga, dimulai dari persekutuan, baru kita bersaksi di luar bahwa kehadiran gereja Tuhan tentu tidak hanya menutup mata dan telinga, tapi gereja Tuhan pun harus ada aksi untuk mengatakan bahwa kita dipakai Tuhan, saling mengingatkan satu sama lain untuk saling menguatkan bahwa kita semua dosa kita diampuni. Maka kita pun akan melakukan hal yang baik bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Selamat berkarya, dan tetaplah kita memiliki kepedulian kita terhadap sekitar kita. Dimanapun saudara dan saya berkarya, saudara dan saya ditempatkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di PIB Pancaran Kasih Depok. Kami berdoa untuk majelis jemaat, para diaken, para penatua, dan kami para pendeta. Berkatilah tugas pelayanan kami bersama. Berkati juga akan kehidupan keluarga kami dan karya kerja kami. Kami berdoa untuk para pendeta yang sudah memasuki emeritus. Kami berdoa untuk gereja seasas. Tuhan berkati semua. Biarlah pelayan-pelayan Tuhan diberkati hidupnya, keluarganya, dan pelayanannya. Kami berdoa untuk vikaris dalam masa menjalani masa vikariatnya. Tuhan selalu memberi dia kesehatan dan sukacita. Kami juga mau berdoa untuk unit-unit misioner. Kami berdoa untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, dan koster. Tuhan memberkati semuanya serta keamanan. Segala fungsi dan peran mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang ada di 13 sektor pelayanan. Hari ini kami mau berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang ada di sektor Bethesda. Keluarga Bapak Rulf Devolino Uelyanan. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Samuel Tommy Abola. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Soleman Kause, keluarga Ibu Stefrina Roy Wawan. Kami berdoa untuk Stefano Tanambun. Kami berdoa untuk keluarga Surya Darmadai. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah, sektor Muria, Ibu Nursariningsi Betai, Ibu Yaana Sebuahia, sektor Getsemani, Bapak Nggelu Bangun, Ibu Elsia Sutopo Manarisip, dan Ibu Danuri. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang dalam keadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan senantiasa memberikan kembali kekuatan dan pemulihannya. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Keluarga Bapak Irwan Napitupulu dan keluarga Bapak Domingus Lopati. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan yang hadir, bahkan sukacita pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Bapak Justinus Danang Rusdihanto. Kami berdoa untuk Bapak FX Umiko Prasetyo. Kami mau berdoa untuk anak Mikael Marveldo Sahia. Kami berdoa untuk Bapak John Batasio. Kami mau berdoa untuk Ibu Immanuel Jun Mustamu, Ibu Ripka Pita Damayanti Nurman. Kami berdoa untuk Bapak Boy Christian Jaha, Ibu Sri Purwati,
anak Timothy Kenneth Sembiring, saudari Elvina Putri Damayanti, dan Bapak Hans Immanuel Rering, serta Ibu Sri Yunani. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Biarlah sukacita mereka, ucapan syukur yang mereka naikkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga di pagi hari ini untuk seluruh warga jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu, jemaat-Mu yang dalam pergumulan keluarga. Tuhan topang mereka, kuatkan mereka semua. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk Yapendik Triguna. Tuhan berkati di dalam perjalanan kehidupan pelayanan melalui pendidikan, baik kepala sekolah, para guru, dan anak-anak murid. Kami berdoa juga untuk para pengurus Yapendik. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih ya Bapa di surga, seluruh pergumulan jemaat Pancaran Kasih Depok kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Ampunkan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.